Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Caya Kartika dari kelas Psikologi C dengan NIM 2004041110100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anxiety disorder atau gangguan kecemasan, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi klinis. Yuk simak penjelasan berikut. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Kecemasan merupakan suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Gangguan kecemasan merupakan suatu hal yang terjadi pada seseorang dengan ditandai rasa cemas yang berlebihan, khawatir, dan tegang yang tidak terkendali. Kecemasan tersebut cenderung terjadi secara berulang. Orang yang mengalami gangguan kecemasan biasanya dapat merasa cemas walaupun tidak sedang menghadapi situasi yang menegangkan. Ciri-ciri kecemasan. Ciri-ciri fisik kecemasan diantaranya yaitu kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat, telapak tangan berkeringat, pening, mulut atau kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernafas pendek, jantung berdebar keras atau berdetak kencang, suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh menjadi dingin, leher atau punggung terasa kaku, sensasi seperti tercekik atau tertahan, sakit perut atau mual, sering buang air kecil, wajah terasa memerah, dan juga diare. Ciri-ciri behavioral atau perilaku kecemasan diantaranya yaitu yang pertama perilaku menghindar, yang kedua perilaku melekat dan dependen, dan yang terakhir yaitu perilaku terguncang. Ciri-ciri kognitif dari kecemasan diantaranya yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi tanpa adanya penjelasan yang jelas, terpaku pada sensasi tubuh, sangat sensitif terhadap sensasi tubuh, merasa terancam oleh orang atau peristiwa, ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, berpikir bahwa dunia akan runtuh, berpikir bahwa semuanya sudah tidak bisa dikendalikan, dan juga berpikir bahwa semuanya sangat membingungkan tanpa bisa diatasi. Anxiety disorder memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan panik melibatkan reaksi kecemasan yang intens disertai dengan simptom-simptom fisik seperti jantung yang berdebar, nafas cepat, nafas tersengal atau kesulitan bernafas, banyak mengeluarkan keringat, dan terdapat rasa lemas dan pusing. Dan yang kedua yaitu gangguan cemas menyeluruh, yang dimana gangguan cemas menyeluruh merupakan suatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan keterangsangan tubuh. Gangguan cemas menyeluruh ini ditandai dengan kecemasan yang persisten yang tidak dipicu oleh suatu objek, situasi, atau aktivitas yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu gangguan obsesif kompulsif.
Obsesif merupakan pikiran, ide, atau dorongan yang intrusif dan berulang yang berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Obsesi dapat menjadi sangat kuat dan persisten sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan distres serta kecemasan yang signifikan. Kompulsif merupakan suatu tingkah laku yang repetitif. Kompulsif sering terjadi sebagai jawaban terhadap pikiran obsesif dan muncul dengan cukup sering serta kuat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu gangguan fobia. Kata fobia berasal dari bahasa Yunani phobos yang berarti takut. Takut merupakan rasa cemas dan agitasi sebagai respon terhadap ancaman. Gangguan fobia merupakan rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi yang tidak sebanding dengan ancamannya. Orang dengan gangguan fobia tidak kehilangan kontak dengan realitas. Mereka biasanya tahu bahwa ketakutan mereka itu berlebihan dan tidak pada tempatnya. Fobia ini terdiri dari 3 tipe, yaitu fobia spesifik, fobia sosial, dan juga agorafobia. Fobia spesifik merupakan ketakutan yang beralasan dan disebabkan oleh kehadiran atau antisipasi suatu objek atau situasi spesifik. Sedangkan fobia sosial merupakan ketakutan menetap dan tidak rasional yang umumnya berkaitan dengan keberadaan orang lain. Sedangkan agorafobia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti takut kepada pasar yang sugestif untuk ketakutan berada di tempat-tempat terbuka dan juga ramai. Dan yang kelima yaitu gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres akut merupakan suatu reaksi yang diperkirakan dari seseorang yang mengalami suatu trauma yang sangat berat. Saat ini, individu membutuhkan jumlah dan jenis stres yang berbeda untuk menimbulkan gangguan tersebut. Gangguan stres akut merupakan suatu reaksi maladaptif yang terjadi pada bulan pertama sesudah pengalaman traumatis. Gangguan stres pasca trauma merupakan reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis. Gangguan stres akut merupakan faktor resiko mayor untuk gangguan stres pasca trauma karena banyak orang dengan gangguan stres akut yang kemungkinan mengembangkan gangguan stres pasca trauma. Cara penanganan anxiety disorder terbagi menjadi 2, yaitu secara biologis dan juga psikologis. Secara biologis, penderita akan diberikan obat-obatan seperti SSRI, ansiolitik, antidepresan, obat penenang, dan juga obat pengobatan nyeri syaraf. Jika beda lagi dengan penanganan psikologis, maka penderita akan dilakukan terapi perilaku kognitif, mediasi, dan juga psikoterapi. Dalam penanganan psikologis memiliki 3 komponen, diantaranya yaitu training relaksasi, kombinasi intervensi behavioral kognitif, dan juga yang terakhir pemaparan dengan tanda-tanda internal yang memicu kepanikan. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita semua, serta bisa bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.